Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk senantiasa hidup seturut akan kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Mengecap Kemurahan Allah. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu pada waktu ini untuk belajar lebih dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah membuktikan kasih-Mu yang tidak terhingga kepada kami sejak awal zaman. Seumur hidup kami, Engkau senantiasa mencurahkan berkat dan anugerah-Mu. Saat kami merenungkan kemurahan hati-Mu, hati kami dipenuhi rasa syukur dan kagum. Tuhan, tolong bantu kami untuk semakin meresapi kasih-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita bertanya-tanya mengapa Allah yang penuh kasih juga bisa menjadi marah? Bagaimana mungkin kasih-Nya yang tidak terbatas bisa berdampingan dengan murka-Nya? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab bersama-sama dalam renungan kita hari ini. Mari kita menjelajahi kedalaman kasih Allah yang tidak terukur, sekaligus memahami mengapa kemarahan Tuhan adalah sebuah ekspresi dari kasih Tuhan yang suci. Mari kita baca Mazmur pasal 30 ayat 6. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saudaraku, ayat ini memberikan kita gambaran yang sangat indah sekaligus mendalam tentang sifat Allah dan pengalaman manusia. Mari kita belajar lebih memahami akan kebenaran ayat ini. Yang pertama, sebab sesaat saja ia murka. Meskipun Allah adalah yang Maha Kuasa dan yang Maha Benar, kemarahannya tidak kekal. Kemarahan Tuhan adalah seperti kilat yang menyambar hanya sekejap lalu menghilang. Ini menenangkan hati kita karena kita tahu bahwa Allah tidak menyimpan dendam. Yang kedua, tetapi seumur hidup ia murah hati. Di sisi lain, kemurahan hati Allah adalah sifatnya yang abadi. Kasih-Nya kepada kita tidak pernah berkurang, bahkan ketika kita berbuat salah sekalipun. Ia selalu siap mengampuni, bahkan memulihkan kita. Kalimat ini adalah sebuah kebenaran yang mendasar dalam iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemurahan hati Allah bukanlah sesuatu yang datang dan pergi, melainkan sifat yang melekat kepadanya sejak kekekalan. Tuhan adalah sumber dari segala kasih, segala kebaikan, dan segala belas kasihan. Dosa kita mungkin besar, namun kasih Allah jauh lebih besar. Ia tidak melihat dosa kita sebagai penghalang untuk mengasihi kita. Justru melalui salib Kristus, Tuhan telah menebus dosa kita dan membuka jalan bagi kita untuk kita dapat kembali kepadanya. Tidak peduli seberapa sering kita jatuh atau tersesat, Allah itu selalu siap menyambut kita dengan tangan yang terbuka. Tuhan tidak pernah lelah memberikan pengampunan dan memulihkan kita. Segala berkat yang kita nikmati dalam hidup ini berasal dari kemurahan hati Allah.
kesehatan, rezeki, pekerjaan, keluarga, dan keselamatan kita, semua itu adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai. Yang ketiga, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Frasa pada bagian ini menggambarkan siklus kehidupan manusia. Kita semua mengalami masa-masa sulit seperti malam yang gelap dan penuh tangisan. Namun kita juga diajak untuk berharap bahwa pada pagi yang cerah, penuh sukacita, dan ada sorak-sorai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan. Namun banyak orang percaya, bertanya-tanya dalam hati, kalau Tuhan itu Maha Pemurah, mengapa ada orang menerima kemurahan dari Tuhan secara limpahannya, tetapi tidak sedikit orang yang belum mengalami kemurahan Tuhan? Saudaraku, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kemurahan Tuhan tidak secara otomatis diberikan begitu saja kepada semua orang. Perhatikan kebenaran Alkitab berkenaan dengan kemurahan Tuhan. Mari kita baca Amsal pasal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Saudaraku, Amsal ini mengajak kita untuk merenung lebih dalam tentang hubungan antara kejujuran, pengakuan dosa, dan berkat-berkat Tuhan. Mari kita telaah ayat ini satu persatu. Yang pertama, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa menyembunyikan kesalahan adalah tindakan yang tidak bijaksana. Ketika kita memilih untuk menutup-nutupi dosa kita sebenarnya sedang membangun suatu dinding di antara kita dengan Tuhan. Dan bagaimana mungkin kita bisa menutupi dosa-dosa kita? Bukankah Tuhan menyelidik sampai kedalaman hati kita? Dinding ini menghalangi aliran kasih karunia dan berkat-Nya tercurah dalam hidup kita. Jadi percuma kita menyembunyikan segala dosa-dosa kita. Tuhan meminta supaya kita berani mengakuinya. Yang kedua, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan bahwa pengakuan dosa adalah langkah pertama menuju pembebasan. Ketika kita dengan tulus mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dan juga mungkin di hadapan orang lain, kalau kita berbuat salah kepada orang lain, kita sedang membuka pintu pengampunan dan pemulihan yang dari Tuhan. Tuhan yang kaya akan rahmat selalu siap mengampuni kita dan memberikan hati yang baru. Saudaraku, pahamilah satu hal penting ini, bahwa kemurahan Tuhan itu pasti akan diberikan kepada orang percaya yang benar-benar hidup dalam pertobatan. Jika kita telah berbuat dosa, lalu kita datang kepada Tuhan, mengakuinya dan memohon pengampunan kepadanya, serta berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, kemudian kita dengan setia mengikuti jalan Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah yang membuat orang beroleh kemurahan dari Tuhan. Contohnya,
Daud sempat jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Tetapi setelah ditegur oleh Nathan, ia menyatakan penyesalannya yang mendalam dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena Daud bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menyatakan kemurahannya kepada Daud. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kemurahan Tuhan juga diberikan kepada setiap orang percaya yang punya keberanian menegur orang lain yang melakukan dosa. Mari kita baca Amsal pasal 28 ayat 23. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Saudaraku, teguran bukanlah tindakan yang menyenangkan, namun dalam konteks kasih, teguran adalah bentuk kepedulian terhadap pertumbuhan rohani seseorang. Ketika kita menegur seseorang, kita sedang menunjukkan bahwa kita peduli akan kesalahannya dan kita ingin melihatnya berubah lebih baik lagi. Teguran yang tulus lahir dari kasih yang sejati, bukan untuk mempermalukan atau menghancurkan orang yang ditegur, tetapi untuk mengembalikan orang yang ditegur itu hidup dalam kebenaran Tuhan, untuk membangun kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Kita menegur bukan karena ingin menjatuhkan atau menyakiti, melainkan karena kita ingin melihat orang tersebut mengalami pertumbuhan dan pemulihan dalam hidupnya. Penjilatan seringkali dilakukan untuk mencari keuntungan pribadi atau menghindari konflik. Namun, sikap seperti itu justru merusak hubungan karena dilakukan tidak tulus dan tidak membangun kehidupan sama sekali. Saudaraku, ada banyak orang memilih untuk diam atau tidak peduli dengan kesalahan orang lain, apalagi mau menegur karena takut, sungkan, atau memang enggan. Padahal teguran itu mendatangkan kemurahan Tuhan. Yang harus diperhatikan adalah cara kita menegur, dan teguran kita harus dilandasi oleh kasih yang tulus. Kemurahan Tuhan juga diberikan kepada orang yang percaya, yang senantiasa murah hati. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudaraku, ayat ini merupakan bagian dari khotbah di bukit, sebuah pengajaran Yesus yang sangat penting dalam Alkitab. Kata murah hati di sini tidak hanya berarti suka memberi materi, tetapi lebih kepada sikap belas kasih, empati, dan kerelaan untuk berbagi dengan sesama. Ketika kita menunjukkan kemurahan hati kepada sesama, kita sebenarnya sedang merefleksikan kemurahan Allah yang terlebih dahulu memberikan kepada kita. Sama seperti hukum panen. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Ketika kita bermurah hati, kita akan menuai kemurahan dari Allah dan juga dari orang lain yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Kemurahan hati adalah investasi yang menghasilkan keuntungan kekal di surga. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, kami mengakui bahwa dalam hidup ini kami seringkali mengalami pasang surut. Ada kalanya kami merasa begitu bahagia dan penuh sukacita. Namun ada kalanya juga kami diliputi kesedihan dan kegelisahan.
Saat menghadapi masa-masa sulit, kami seringkali merasa seolah-olah Engkau jauh dari kami. Namun renungan hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kemarahan-Mu hanyalah sesaat, Bapa, tetapi kasih setiamu jauh lebih besar dan kekal. Engkau adalah sumber segala penghiburan dan kekuatan bagi kami. Tuhan, kami mohon agar Engkau memampukan kami untuk selalu mengingat janji-Mu ini, bahkan ketika kami sedang berada dalam kegelapan sekalipun. Bantulah kami untuk tidak menyerah pada keputusasaan, tetapi tetap berharap pada kasih setiamu. Kami percaya bahwa setelah malam yang panjang, pasti akan datang pagi yang cerah penuh dengan sukacita. Setelah air mata akan ada tawa. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah di sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di tempat kami beraktivitas, dimanapun kami berada. Biar kami memakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini. Apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami, pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, hubungannya dengan orang lain, atau apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya, dimanapun mereka berada. Tuhan akan berkati dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau akan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesembuhan yang datangnya dari Engkau akan terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Juga bagi setiap kami Tuhan yang selalu mendengar renungan hari ini, kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku,
Orang yang berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan pasti mengalami dan mengecap kemurahan Tuhan. Ketika kita memilih untuk berjalan dalam kebenarannya, kita membuka pintu bagi berkat-berkat-Nya tercurah melimpah dalam hidup kita. Mari kita terus mengupayakan untuk semakin mengenal dan melakukan kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, kita akan merasakan kemurahan-Nya yang tidak terhingga. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.